Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la. Tralala la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Tralala la 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 la, tralala la 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 la. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la, tralala la 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 la. Hidup itu adalah pilihan. Muiswatin Channel menghibur, menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, menginformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, generasi milenial dan Gen Z sangat perlu diberdayakan agar terutama bagaimana cara memotivasi pemudanya agar mau beternak sapi. Punya inisiatif, dapat memecahkan masalahnya, mampu menumbuhkan ketekunan, puas dan percaya diri. Dan karena itulah saat ini kami sedang berada di Desa Sumur Gayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, untuk melihat secara langsung kemandirian dari petani peternak sapi. Sapi dikenal karena ketenangannya, kerja kerasnya, dan kemampuannya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ada sapi lokal, sapi perah, dan sapi pedaging sesuai tujuan dari peternak tersebut. Ada beberapa yang bisa dipelajari dari hewan sapi ini adalah untuk bisa kita jadikan motivasi dalam hidup kita. Ketika kita di sawah, kita melihat sapi begitu tenangnya membajak sawah. Motivasinya apa? Hadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan kerja keras, maka hasil yang bermanfaat akan datang. Jangan remehkan kekuatan sapi. Sedikit demi sedikit, sapi bisa menghasilkan susu yang bermanfaat. Begitu pula dengan kita.
konsisten dalam melakukan hal yang kecil akan membawa hal yang besar. Sapi tidak pernah mengeluh meskipun bekerja keras setiap hari. Jadilah seperti sapi, tetaplah berjuang meskipun lelah, karena hasil kerja keras akan terasa manis pada akhirnya. Sapi adalah simbol kesabaran dan ketekunan. Teruslah berproses, jangan mudah menyerah, karena setiap langkah kecil akan mendekatkanmu pada tujuan. Meskipun sapi tidak bisa terbang, sapi tetap memberikan manfaat bagi manusia. Fokus pada kelebihan yang kita miliki dan berikan yang terbaik, maka manfaat itu akan terasa oleh orang lain. Pak Ibu, selain pembelajaran yang kita dapatkan dari hewan sapi, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memandirikan petani dalam peternak sapi. Petani ternak ini sangat penting kita berdayakan dan butuh kerjasama yang romantis pula antara generasi milenial dan Gen Z. Kerjasama ini dibutuhkan agar bersama-sama berusaha untuk mandiri dan mau mengembangkan sumber penghasilan dari lahannya sendiri tanpa bergantung kepada perusahaan orang asing. Karena ada banyak sekali pemuda desa yang lebih memilih kerja di perusahaan orang asing ketimbang bekerja di sawah atau beternak di desanya sendiri. Istilahnya seperti ini, lebih suka sebagai budak di lahannya sendiri daripada mengembangkan pertaniannya sendiri. Dalam peternak sapi mencakup kemampuan peternak untuk mengelola usaha peternakannya secara mandiri, mulai dari pemilihan bibit, perawatan, pakan, hingga pemasaran hasil ternak. Kemandirian ini penting untuk keberlangsungan usaha peternakan dan peningkatan kesejahteraan peternak. Untuk memulai usaha ternak sapi, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan, mulai dari persiapan kandang, pemilihan bibit sapi unggul, penyediaan pakan berkualitas, perawatan kesehatan, hingga manajemen pemeliharaan yang baik. Berikut langkah-langkah tata kelola peternak sapi ala Mamatin. Yang pertama, persiapkan kandang. Tentukan lokasi dan desain kandangnya. Pilih lokasi yang strategis, dekat dengan sumber pakan dan air, serta memiliki sirkulasi udara yang baik dan jauh dari pemukiman warga. Buat desain kandang yang sesuai. Pertimbangkan ukuran kandang, ventilasi, pencahayaan, dan kemudahan dalam membersihkan kandang. Siapkan tempat pakan dan minum, dan pastikan tempat pakannya, minumnya mudah dijangkau oleh sapi dan terbuat dari bahan yang aman. Langkah kedua adalah pemilihan bibit sapi. Pilih bibit sapi unggul. Pilih sapi yang sehat, memiliki pertumbuhan yang baik, dan sesuai dengan jenis usaha ternak yang Anda inginkan. Bisa sapi potong, sapi perah, atau sapi pedaging lainnya, atau sapi lokal. Perhatikan ciri-ciri bibit sapi unggul seperti postur tubuh yang proporsional, gerakan yang lincah, dan nafsu makan yang baik. Langkah berikutnya yang ketiga adalah penyediaan pakan. Berikan pakan yang berkualitas. Pakan berkualitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan sapi. Perhatikan jenis pakannya. Sapi membutuhkan pakan hijauan seperti rumput, daun-daunan, pakan konstrat, dedak ampas tahu, dan air bersih. Serta atur jadwal pemberian pakan. Berikan pakan secara teratur sesuai dengan kebutuhan sapi. Yang keempat adalah perawatan kesehatan. Vaksinasi dan pencegahan penyakit.
Lakukan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penyakit pada sapi. Perhatikan kebersihan kandang. Kandang yang bersih akan mencegah penyebaran penyakit. Pantau kesehatan sapi secara rutin. Perhatikan perubahan perilaku, nafsu makan, dan kondisi fisik sapi. Konsultasikan dengan dokter hewan. Jika ada masalah kesehatan pada sapi, segera konsultasikan dengan dokter sapi. Langkah yang kelima adalah manajemen pemeliharaan. Catat semua kegiatan pemeliharaan, mulai dari pemberian pakan, vaksinasi, hingga pengobatan. Perhatikan reproduksi sapi, lakukan perkawinan dengan pejantan unggul, dan pantau terus kepuntingan sapi. Kemudian kelola limbah ternak. Manfaat kotoran sapi sebagai pupuk kandang dan olah limbah cair untuk dijadikan biogas. Evaluasi dan perbaiki manajemen. Lakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha ternak. Langkah yang keenam adalah manajemen usaha. Peternak harus mampu mengelola keuangan, mencatat hasil produksi, serta memasarkan hasil ternaknya secara efektif. 7. Keterampilan teknis. Peternak perlu memiliki keterampilan teknis dalam beternak sapi, seperti memandikan sapi, memerah susu jika itu sapi perah, serta melakukan inseminasi buatan jika diperlukan. Langkah yang ke-8 adalah kelembagaan peternak. Peternak bisa bergabung dalam kelompok ternak untuk memperkuat posisi tawar dalam pembelian pakan, pemasaran, dan mendapatkan informasi serta pelatihan. Langkah yang ke-9 adalah akses informasi dan teknologi. Peternak perlu memiliki akses informasi terkini mengenai teknologi peternakan, harga sapi, serta perkembangan penyakit ternak. Langkah yang ke-10 adalah semangat dan kerjakan dengan hati. Merawat hewan dengan hati berarti memperlakukan mereka dengan kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawab, seperti memperlakukan anggota keluarga sendiri. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hewan seperti makanan, minuman, tempat tinggal yang nyaman, serta perhatian medis dan kasih sayang. Selain 10 tata kelola yang sudah saya sebutkan, hal yang paling penting adalah merawat hewan dengan hati. Kenapa? Iya, karena hewan juga makhluk Tuhan, memiliki kepekaan yang luar biasa, yang butuh disayang dan dikasihani, serta diajak bicara. Ada beberapa manfaat bila kita merawat sapi atau hewan lainnya dengan hati, yaitu 1. Kesejahteraan hewan. Merawat hewan dengan hati memastikan kesejahteraan fisik dan emosional mereka, membuat mereka bahagia, sehat, dan terhindar dari penderitaan. 2. Kesehatan mental pemiliknya. Berinteraksi dengan hewan pemeliharaan dapat mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan depresi pada pemiliknya. Yang ketiga, manfaatnya adalah hubungan yang kuat. Perawatan yang penuh dengan kasih sayang akan mempererat ikatan antara pemilik dan hewan pemeliharaan, menciptakan hubungan yang saling menyayangi dan mempercayai. Yang keempat, pendidikan karakter. Merawat hewan dapat mengajarkan kepada anak-anak tentang tanggung jawab, kepedulian, dan empati. Bapak, Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat merawat hewan ternak dengan hati. Yaitu 1. Penuhi kebutuhan dasarnya, sediakan makanan dan minuman yang sehat, tempat tinggal yang nyaman, dan perawatan medis yang diperlukan. 2. Berikan perhatian dan kasih sayang. Luangkan waktu untuk bermain, membelai, dan berinteraksi dengan hewan pemeliharaan. 3. Perhatikan kesehatan mentalnya. Jaga agar hewan pemeliharaan Anda merasa aman, nyaman, dan bahagia. 4. Beri latihan yang cukup.
Pastikan hewan sapi atau pemeliharaan lainnya mendapatkan olahraga yang cukup baik di dalam maupun di luar ruangan. 5. Bersihkan lingkungan hewan. Jaga kebersihan kandang atau area tempat tinggal hewan, serta bersihkan kotorannya secara teratur. 6. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Jika mengalami kesulitan dalam merawat hewan pemeliharaan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli hewan lainnya. Merawat hewan dengan hati adalah pengalaman yang bermanfaat dan memperkaya baik bagi hewan maupun pemiliknya. Dengan memiliki kemandirian dalam berbagai aspek tersebut, peternak sapi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, pendapatan, serta kesejahteraan keluarga. Bapak, Ibu, kesimpulan dari bahasan saya ini adalah generasi milenial dan Gen Z sangat perlu diberdayakan agar terutama bagaimana cara memotivasi pemudanya agar mau beternak sapi, punya inisiatif, dapat memecahkan masalahnya, mampu menumbuhkan ketekunan, puas, dan percaya diri. Dan untuk memulai usaha ternak sapi ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan selain merawatnya dengan hati, yaitu 1. Persiapan kandang, 2. Pemilihan bibit sapi, 3. Penyediaan pakan, 4. Perawatan kesehatan, 5. Manajemen pemeliharaan, 6. Manajemen usaha, 7. Keterampilan teknis, 8. Kelembagaan peternak, 9. Akses informasi dan teknologi. Demikian sekilas tentang apa yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.